kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin halaman 451, Kitabul Jihad, kitab menerangkan tentang masalah jihad dalam konsep ajaran Islam. Babu fadlil jihad, bab keutamaan orang yang berjihad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surat Taubah ayat 36. Allah berfirman, Allah perintahkan kita sebagai kaum muslimin, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini adalah ayat memerintahkan kita untuk selalu memerangi orang-orang musyrik. Orang musyrik itu adalah orang yang selalu menjauhkan kita dari Allah. Orang musyrik itu orang yang hidupnya menduakan Tuhan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang musyrikin, kita diperintahkan untuk perang. Supaya apa? Supaya tegaknya tauhid. Supaya jangan sampai merajalelanya kemusyrikan di tengah masyarakat. Kafah secara totalitas, jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun orang-orang musyrik telah memerangi kaum muslimin. Karena itu kata Allah, wa'lamu, ketahuilah wahai orang-orang muslim, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang itu selalu siap memerangi konsep-konsep kemusyrikan yang sudah merajalela di zaman sekarang. 13 tahun Rasulullah di kota Mekkah, yang pertama beliau lakukan adalah perang melawan kaum musyrikin, kaum kafirin, agar tegaknya tauhid, tegaknya akidah. Maka tidak salah kalau di zaman sekarang banyak konsep-konsep orang-orang musyrik yang disodorkan kepada kita, siap kita perangi, kita tumpas. Jangan pernah takut. Apapun yang mereka lakukan, mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah. Namun cahaya Allah itu tidak bakal mereka tumpas, karena Islam selalu dijaga sampai hari kiamat. Selanjutnya waqala ta'ala, selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Kutiba maknanya ay purido. Kutiba artinya telah diwajibkan kepada kamu al-qital. Al-qital itu adalah perang. Ya. Wa huwa kurhul lakum, sesungguhnya perang itu banyak orang yang tidak suka. Jadi siapa yang suka perang? Enggak ada manusia kecuali orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang kerjanya suka perang, ya. Nah, di sini dikatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Sesungguhnya perang itu sesuatu yang tidak disukai oleh kamu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesungguhnya sesuatu yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Wa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesungguhnya apa yang kamu senangi belum tentu perbuatan itu disenangi oleh Allah. Perang memang kita tidak menyukai, tetapi di balik perang Allah menyukainya. Maka ini ayat memerintahkan kita
agar umat Islam hendaknya memerangi konsep-konsep kekafiran, kemusyrikan yang telah dihadapkan oleh kita semua. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu ya'lamu, selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak pernah tahu. Jadi jangan pernah menilai Allah itu tidak tahu. Allah la sinatun wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur. Apa yang kita lakukan selama hidup ini? Sudah adakah nilai-nilai perjuangan kita, nilai-nilai jihad kita? Jangan sampai ketika kita melihat kemungkaran di tengah masyarakat, lalu kita bungkem. Apalagi ada seorang kiai, seorang ulama tidak berani menegur kemungkaran, bahwa syaitonun akhras, maka dicap oleh Nabi seperti setan yang budeg. Jadi ketika ada merajalelanya kemaksiatan, kemungkaran, lalu kita tidak berani, malahan kita biarkan, maka dicap oleh Nabi bahwa syaitonun akhras. Dicap kita sebagai manusia yang derajatnya seperti setan yang budeg. Udah setan ditambah budeg, kan jelek banget. Udah setan ditambah budeg, padahal dia makhluk Allah. Tapi ketika dia bungkam melihat kemungkaran, dicap oleh Nabi syaitonun akhras, setan yang budeg. Jangan sampai kita dicap setan yang budeg. Kita ini makhluk Allah yang sangat mulia. Oleh karena itu, kalau pengen mulia, mari kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah jihad, memerangi yang namanya kemusyrikan, memerangi kemaksiatan. Dan juga kita dianjurkan untuk selalu kital. Kital itu artinya membunuh. Apa yang dibunuh bukan orangnya, tapi konsepnya yang harus kita bunuh. Ya, kita lihat Islam dianggap radikal, lalu kita diam, berarti kita dicap syaitonun akhras. Jangan sampai di era zaman sekarang kita terjebak oleh konsep-konsep liberal, konsep-konsep radikal, sehingga kita nurut kepada apa kemauan mereka. Karena itu kita harus perangi, kita tumpas. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, in piru khipapan wasikolan. Ini kalimat amr. Berangkatlah kamu, berjuanglah kamu membela agama Allah, khipapan wasikolan, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, baik dalam situasi aman walaupun dalam situasi genting. Ini Allah perintahkan, infiru, berangkat kamu, khipapan, dengan cara-cara yang semampu kamu. Kemudian wajahidu, kemudian Allah perintahkan, berjuanglah kamu, berjihadlah kamu membela agama Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta-hartamu. Orang yang punya harta berjuang dengan hartanya. Orang yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, berjuang dengan tenaganya. I'malu ala makanatikum inni amil. Bekerjalah kamu untuk memakmurkan dan memajukan agamamu sesuai dengan profesi kamu masing-masing. Jadi tugas dakwah tidak hanya terpikul kepada para dai. Tugas dakwah tidak hanya terpikul kepada para kiai, para masyaikh, tetapi setiap kalian memiliki tugas dakwah, kata Nabi. Walaupun kalian memiliki satu ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan oleh kamu walaupun kamu hanya baru bisa satu ayat. Anak kita, keluarga kita yang malas sholat, tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu daripada ancaman api neraka. Jangan sampai kita biarkan anak kita tarikus sholat,
Jangan sampai anak kita buta dengan urusan agama. Jangan sampai keluarga kita tidak paham Al-Quran. Yang dikhawatirkan nanti kita didakwah pada hari kiamat. Kenapa kamu masuk neraka, nak? Lantaran dulu orang tua saya tidak pernah peduli. Kenapa istrinya masuk neraka? Lantaran suaminya tidak pernah peduli. Bagaimana istrinya dibiarkan open jilbab keluar rumah? Itu tanggung jawab suami. Bagaimana anak gadisnya yang udah remaja, dia membiarkan dengan pakaian yang sangat you can see, sangat seksi, maka itu tanggung jawab. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kenapa kamu masuk neraka? Dulunya saya di dunia kagak pernah disuruh oleh orang tua saya. Dulunya saya di dunia enggak pernah ngaji, padahal saya dekat dengan majlis taklim. Hidup saya bergelut dengan dunia, hidup saya bergelut dengan kerjaan. Pergi pagi, pulang petang, banting curang P4, penghasilan pas-pasan. Begitulah keadaan manusia yang hidupnya tidak pernah berjuang membela agama Allah. Dikhawatirkan mereka nanti banyak pertanyaan yang bakal muncul di hadapan Allah. Baik-baik saudara-saudara. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah berjuang membela agama Allah. Khifafan wasikolan. Dengan ringan maupun berat, situasi genting maupun situasi aman. Dengan apa caranya? Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan jiwa ragamu. Fisabilillah, di jalan Allah. Wa qala ta'ala innallaha astara minal mu'minin anfusahum. Ayat berikutnya Allah memerintahkan kita di dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah mengajak kita untuk bertransaksi. Allah mengajak kita untuk berbisnis. Kata Allah, innallaha istara. Sesungguhnya Allah akan membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apanya yang dibeli? Anfusahum, jiwa mereka dia siap korbankan. Jiwa mereka dia siap untuk kepentingan agama Allah. Wa amwalahum, dan harta mereka siap untuk kepentingan agama Allah. Apa janji Allah? Orang yang sudah bertransaksi dengan Allah, maka Allah akan memberikan janjinya bi annallahumul jannah. Orang yang demikian, yang udah siap berbisnis dengan Allah, maka orang itu dijanjikan lahumul jannah. Mereka bakal dapat sorga. Mudah-mudahan kita semua nanti akan meraih sorga. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan jangan sampai kita lengah menghadapi kemungkaran, kemaksiatan. Jangan sampai kita bungkem melihat kemaksiatan dimanapun kita berada. Kemudian yuqatiluna fisabilillah. Mereka siap berperang, terbunuh maupun membunuh untuk membela agama Allah. Seperti Rasulullah, para sahabat, Nabi hidupnya selalu perang melawan kaum musyrikin, kaum yang sangat mengganggu ajaran-ajaran beliau. Nah, oleh karena itu mungkin di era sekarang yang kita perangi bukan orangnya, tapi konsep-konsepnya, agar konsep mereka tidak lagi muncul di permukaan bumi Allah. Kemudian fayaktulun wa yuqtalun. Siapa yang berperang lalu dia terbunuh maupun dibunuh, sama-sama mati membela agama Allah, maka Allah janjikan wa'dan alaihi haqqa. Orang itu sudah mendapatkan garansi yang sudah dijelaskan di dalam Injil, di dalam Taurat, wal Quran, dan sudah diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka orang-orang yang sudah membeat dirinya untuk bersaksi kepada Allah, maka fastabshiru bi ba'yikumul ladzi bay'tum wa dzalika huwal fawzul adzim. Di mana mereka yang sudah membeat dirinya, yang sudah menggaransikan dirinya untuk kepentingan Allah,
Mereka itulah wal fauzul azim, yaitu akan mendapatkan al fauzul azim, keberuntungan yang sangat agung. Tidak lain adalah sukses hidupnya di dunia dan sukses hidupnya di negeri akhirat. La yastawil qaidun minal mu'minin. Tidak sama orang-orang yang duduk dari orang-orang yang beriman. Ghairu ulid darar, kecuali dalam keadaan darurat. Wal mujahidun, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, dalam membela agama Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Selalu ada dua, anfus, amwal, dengan jiwa raga mereka. Karena jiwa raga kita adalah amanah, titipan Allah. Demikian juga amwal, harta juga titipan dan amanah dari Allah. Jangan sampai nanti ada orang yang diberikan kekayaan, lalu hartanya tidak diinvestasikan, maka harta itu akan dihisab dengan hisab yang sangat dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di sana dikatakan faddalallahul mujahidin. Allah telah memberikan keunggulan. Allah telah memberikan kelebihan, yaitu orang-orang yang al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajatan. Di mana orang-orang yang hidupnya berjuang membela agama Allah dengan hartanya, jiwa raganya, mereka akan mendapatkan beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Allah janjikan ajron ajima. Orang-orang yang hidupnya digaransikan, dihabiskan waktunya untuk membela agama Allah, mereka akan mendapatkan ajron ajima, yaitu pahala yang sangat besar. Bapak luangkan waktu Bapak bagian daripada jihad. Seorang ustadz luangkan waktu memberikan transfer itu pun bagian dalam jihad. Seorang bapak kerja pagi cari uang banting tulang demi anak dan bininya agar tidak kelaparan, agar tidak miskin, maka berjuangnya dia untuk menghidupi keluarga bagian daripada jihad. Memakmurkan masjid juga bagian daripada jihad. Jangan sampai masjid ini mati. Hidupkan masjid terus dengan taklim. Hidupkan masjid itu dengan kajian-kajian agama. Termasuk daripada dakwah dan syiar Islam. Jamaah sekalian yang berbahagia, banyak ayat-ayat menjelaskan kita dianjurkan untuk berjihad membela agama Allah. Hal adullukum ala tijaratin. Maukah, kata Allah, aku tunjukkan satu perniagaan, satu dagangan yang sangat menguntungkan bagi kamu. Allah yang berkata, Allah yang berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 10, hal adullukum, orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan ala tijaratin, sebuah perniagaan, sebuah bisnis, tunjikum min azabin alim. Bisnis ini kalau kalian lakukan, kalian diselamatkan dari azab yang sangat pedih. Tidak ada bisnis yang sifatnya menguntungkan kecuali bisnis ini, kata Allah. Apa diantaranya? Satu, tu'minuna billah wa rasulih. Yang pertama, kalau kalian ingin mendapatkan keuntungan, kata Allah, mantapkan iman kamu dan juga mengikuti ajaran Rasulmu, yaitu kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah mantap iman kita, ngikutin Nabi kita Muhammad, maka pasti kita dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apalagi bisnis yang sangat menguntungkan, kata Allah. Yang kedua di situ dikatakan, yang pertama tadi tu'minuna billah wa rasulih, yang kedua wa tujahidun fisabilillah. Yang kedua, orang yang hidupnya berjuang membela agama Allah bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan hartanya, jiwa dan raganya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu mau mengetahuinya. Kemudian apa janji Allah? Ketika kita sudah ada niat berbisnis dengan Allah, kita mantapkan iman kita, kita mantapkan ikut kepada Nabi kita, kemudian kita korbankan harta kita, jiwa raga kita untuk kepentingan agama Allah, maka kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita yang seabreg-abreg itu akan dihapus. Bayangkan, begitu unggulnya berjihad, begitu tingginya membela agama Allah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Kemudian apalagi janji Allah? Wa yudkhilkum jannat. Orang-orang yang hidupnya di dunia berjuang membela agama Allah, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah jannat ke dalam surga Allah. Surga yang sangat indah, yang tidak ada bandingannya dengan dunia, dengan segala isinya. Tajri min tahtiyal anhar. Di dalam surga nanti ada air sungai yang mengalir jernih, saudara-saudara, ya. Wa masakin, dan ada kapling-kapling thayyibatan. Kapling-kapling yang indah, yaitu semacam tempat-tempat yang sangat hebat. Mungkin kalau kita lihat apartemen nggak ada apa-apanya. Kalau kita lihat hotel yang berbintang kelas 5 nggak ada apa-apanya. Karena Allah akan berikan masakin, tempat tinggal yang aman, tentram, thayyibatan, yang indah. Kita akan diberikan bidadari surga, saudara. Minum sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan oleh Allah. Maka kalau kita di dunia, saudara, apapun yang kita miliki, apapun yang kita cari, tidak pernah puas. Tetapi ketika kita masuk surga, di sana ada masakin thayyibah, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang aman, tempat-tempat yang tentram, yang tidak ada bandingannya. Fi jannati adn. Itu semua nanti kita raih dalam surga Aden. Zalikal fauzul azim. Itulah sebuah keberuntungan yang Allah berikan kepada orang yang hidupnya bertransaksi, berbisnis dengan Allah. Wa ukhra, dan selainnya lagi, tuhibbunaha. Apa yang Allah janjikan? Orang yang hidupnya berjihad, membela agama Allah, menumpas kemungkaran, nasrum minallah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, dan akan mendapatkan sebuah kemenangan yang sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, kata Allah, beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang pertama hidupnya siap berjihad membela agama Allah. Siap berperang melawan konsep-konsep kekafiran. Ketika Islam akan dihina, akan diobok-obok, maka kita tidak pernah tinggal diam. Itulah konsep Islam. Untuk apa? Agar tidak terjadi fitnah di muka bumi Allah ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, di antara hadis tentang fadilah al-jihad, keutamaan tentang jihad, itu sangat banyak. Fa'aksaru min antuhsor. Di dalam kesempatan bab ini diringkas. Pamin dzalika, di antaranya hadis tentang keutamaan jihad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Satu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling unggul? Amalan apa yang paling utama?" Nabi ditanya. Qala, lalu Nabi menjawab, imanun billah wa rasulih. Tidak ada amalan yang paling unggul selain kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Maka itulah amalan yang paling utama, amalan yang paling top. Hendaknya kita beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran Rasulullah. Insya Allah hidup kita akan mulia. Kila, lalu berikutnya ditanya lagi, summa maza. Kemudian apalagi ya Rasul?
Setelah Anda jawab bahwa amalan yang paling utama adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, Nabi menjawab, qala al-jihad fisabilillah. Amalan yang kedua, setelah kita memiliki iman yang mantap, iman yang tangguh, ya, maka yang kedua adalah jihad fisabilillah. Jihad dalam rangka membela agama Allah, bukan fisabilit togut, bukan membela jalan-jalan togut. Jadi togut itu membela kekuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, itu togut. Mengkultuskan harta, jabatan, itu togut. Jangan sampai kita membela togut-togut, ya, di era sekarang. Banyak, ya, togut-togut yang bertentangan dengan ajaran Allah. Cinta dengan jabatan, sampai mati-matian dia bela-bela, sampai dia korbankan Islam. Baik-baik, itu bukan fisabilillah, tapi fisabilit togut. Kalau orang mati dalam sabilit togut, mati dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mati dalam kekafiran, bagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, orang yang hidupnya mati dalam kekafiran. Itu diterangkan di dalam Al-Baqarah, ya. Allah mengatakan ayat 217, wa man yartadid minkum an dinih, siapa yang murtad dari agamanya, maka tidak sedikit orang sekarang murtad dari agamanya. Murtad lantaran dia ngincer jabatan, dia rubah akidahnya, jadi murtad, ya. Kemudian payamut, ketika dia murtad dia mati, wahwa kafir, matinya dalam keadaan kafir, saudara, ya. Bukan membela Islam, tapi membela kemusyrikan, membela orang-orang kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad dari agamanya, mati dalam kekafiran, seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya ditolak, umroh ibadahnya ditolak, salatnya ditolak, puasanya ditolak, sedekahnya ditolak, ngajinya ditolak, akidahnya hancur, ditolak, saudara. Baik-baik kita terjebak dengan kemurtadan. Faulaika habitat a'maluhum, amalan mereka hancur, kata Allah, fid dunya wal akhirah, baik amalan di dunia sampai kepada negeri akhirat. Ulaika ashabun nar, orang-orang yang model begitu akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fiha khalidun, mereka akan kekal abadi selama-lamanya. Baik-baik, saudara. Maka kita kunci hidup kita dengan jihad membela agama Allah. Kita kunci kemurtadan itu dengan siap memerangi konsep-konsep kekafiran, supaya kita mendapatkan fauzul azim, yaitu keberuntungan yang besar. Apa itu? Jannatun naim, mendapatkan surga yang sangat banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu yang ketiga, qila summa maja ya Rasul. Tadi Anda mengatakan amalan yang paling utama adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Yang kedua, berjihad membela agama Allah. Lalu apalagi yang ketiga ya Rasul? Nabi jawab, qala hajjun mabrur muttafaqun alaih. Amalan yang paling utama, kata Nabi, yaitu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan nanti banyak orang haji linujha, hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk pelesiran. Banyak di era sekarang. Banyak nanti orang-orang haji lil masalah, hanya untuk mencari, meminta-minta. Dan banyak orang haji di akhir zaman liria, untuk pamer. Banyak, saudara. Itu hajinya pamer, hajinya memunculkan masalah. Kemudian hajinya linujhah, hanya untuk jalan-jalan.
itu bukan termasuk haji yang mabrur, saudara. Baik-baik. Di zaman sekarang banyak orang kelihatan casingnya haji, tapi belum tentu mabrur. Apalagi menggunakan dana haji dengan dana-dana yang haram. Bagaimana ketika dia sampai bertalbiyah di Mekah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulutnya ngucapin talbiyah, tetapi kata malaikat, kata Allah, hai malaikat, jangan kau jawab talbiyah itu orang. Kenapa? Dia datang ke tanah suci Mekah dengan membawa fa'anna yustajabalah. Mana mungkin hadinya diijabah. Baik-baik Pak. Zaman sekarang Pak, orang pengen haji macam-macam caranya. Ada yang jolimin tanah saudaranya, ada nggak? Ada, dijual tanah saudaranya, dikelecek-kelecehin. Nanti gua ganti, udah pulang haji kagak diganti. Ada nggak model begitu Pak? Ya Allah, hajinya kagak mabrur, na'udzubillah min. Ada haji dengan cara pinjam dari uang dana riba, haram. Bagaimana mungkin haji yang mabrur? Mabrur itu bersih, saudara. Asal kata barro ya birru, mabrur, haji yang diterima. Ada seorang sahabat, ya Rasul, tolong sebutkan ciri haji yang mabrur. Nabi mengatakan thayyibul kalam. Ciri haji yang mabrur, orang itu enak ucapannya, kagak nyakitin orang. Tuh satu Pak. Jadi kita koreksi diri kita. Jangan sampai udah jadi haji kerjanya nyakitin orang, kalau ngomong lekitin orang. Ada model begitu. Thayyibul kalam, ya. Orang yang haji mabrur itu thayyibul kalam, enak ucapannya, nggak pernah nyakitin orang. Yang kedua, it'amut ta'am. Ciri haji yang mabrur adalah murah. Dia selalu memberikan kasih sayang, selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang lapar. Itulah haji yang mabrur. Yang terakhir, ciri haji yang mabrur, ifsa'us salam, menebar perdamaian. Dimanapun ia berada, selalu menciptakan suasana yang indah dan damai. Itulah haji yang mabrur. Maka kalau ini kita setara dengan iman kepada Allah, setara dengan iman kepada Rasul, dan setara dengan jihad fisabilillah, mari kita raih haji yang mabrur. Makanya kalau kita kupas, haji yang mabrur itu berat, saudara, ya, berat gitu, ya. Abdullah bin Mubarak aja seorang ulama besar, ya, dia pernah bermimpi katanya. Itu banyak orang haji tapi belum tentu mabrur katanya. Kenapa? Lantaran mereka hajinya lin nujhah, untuk jalan-jalan, liria, untuk pamer, lil mas'alah, untuk mendatangkan berbagai macam masalah. Jadi mudah-mudahan kajian-kajian kita malam ini dari kitab Riyadhus Shalihin mendorong kita spirit jihad, apalagi di era perjuangan Republik Indonesia. Maka saya ingat ada seorang Syekh, Hadratus Syekh, yaitu adalah Imam Hasyim Asy'ari. Dia pernah memberikan sebuah komitmen yang disebut dengan resolusi jihad. Itu yang diungkapkan dengan resolusi jihad yang digulirkan oleh Syekh Hadratus Syekh, yaitu Hasyim Asy'ari. Umat Islam pada waktu itu yang minoritas siap melawan Belanda yang kafir. Itu Pak. Jadi ketika resolusi jihad digaungkan, maka merebut sebuah kemerdekaan hasil daripada jihad jeripaya mereka. Nah sekarang bukan lagi resolusi jihad, yang ada resolusi cari jabatan, resolusi kasak kusuk. Itu Pak, kasak kusuk. Sebelum jadi anggota dewan deketin kita, nomor HP-nya kita punya, udah duduk di sono, nomor HP-nya dirobah, boro-boro kita bagaikan ibarat payung, saudara. Ada hujan kita dipakai, hujan lepas kita dilempar. Inilah model-model mental hipokrit yang terjadi di era sekarang. Betul apa tidak? Baik-baik saudara, itu pengalaman saudara. Ya, kita dukung orang-orang Islam duduk di lembaga parlemen untuk memperjuangkan Islam. Kalau tidak ada orang Islam, jangan sampai LGBT disahkan.
perkawinan sesama sejenis disahkan. Kita doakan semoga dari kaum muslimin banyak yang menduduki parlemen besok. Amin ya rabbal. Dan kita terus berdoa semoga 2004 muncul pemimpin-pemimpin yang siap berjihad membela tanah air, membela NKRI. Jangan sampai Indonesia direbut oleh asing dan asing, apalagi oligarki yang tidak pernah berjuang di negara Republik Indonesia.